Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita datang ke dunia ini bukanlah atas kemauan kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini dengan tanggung jawab yang besar, dengan maksud yang besar. Yang pertama adalah untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah untuk usaha menghidupkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dua tugas ini kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridha pada kita. Kemudian kita akan dikirim ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah aisyatun radiyah, kehidupan yang memuaskan, tempatnya memuaskan, tidak ada cacat sama sekali. Istana-istana dari emas, dari intan, sungai-sungai dari susu, dari madu, kenikmatan yang tiada tara akan dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah dalam kehidupan yang selama-lamanya. Sebaliknya, bila dua tugas ini tidak dikerjakan, maka kita akan rugi. Allah akan murka kepada kita, sehingga kita akan mengalami kehidupan yang susah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tugas kita yang harus kita renungi. Hari ini manusia sibuk dengan kemauannya masing-masing. Apa mau saya, apa mau saya, apa mau istri saya, apa mau anak saya, apa mau tetangga saya, apa maunya golongan saya. Sedikit manusia yang berpikir, untuk apa Allah mengirim saya ke dunia ini? Manusia sibuk dengan hawa nafsunya masing-masing. Untuk itulah Allah kirim para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, untuk mengingatkan manusia atas perkara besar.
Ini perkara besar. Ini bukan masalah kaya atau miskin, bukan masalah sehat atau sakit, tapi ini masalahnya adalah celaka selama-lamanya atau bahagia selama-lamanya. Masalahnya adalah akan menjadi raja-raja di surga Allah atau akan menjadi intip di neraka Allah. Ini perkara besar yang mesti kita fikirkan dengan sungguh-sungguh. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, inilah tugas kita. Pertama kali tugas kita adalah bagaimana kita hidup sebagai hamba. Kita ini merasa tidak punya apa-apa. Diri kita bukan milik kita, harta kita bukan milik kita, rumah kita bukan milik kita, semuanya adalah milik Allah. Maka yang dipikirkan hamba ini, apa perintah Allah? Apa perintah Allah mengenai diri saya? Apa perintah Allah mengenai harta saya? Apa perintah Allah mengenai anak saya? Apa perintah Allah mengenai rumah saya? Kalau orang masuk di rumah, yang dipikirkan apa perintah Allah? Ini rumah-rumahnya milik Allah. Amalan apa yang harus saya buat di rumah ini? Mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita ke ladang. Ini ladang milik Allah. Maka apa perintah Allah di ladang? Walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Hendaklah kamu kalau kamu masuk ladang, ucapkanlah masya Allah la quwwata illa billah. Semua adalah terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini ladang milik Allah, petaninya hamba-hamba Allah. Maka diatur sesuai dengan syariat Allah. Jangan buat perkara yang haram, dikeluarkan zakatnya, muamalah dengan cara yang benar. Jadi memelihara begitu namanya hamba. Tapi kalau kita pergi ke ladang dengan pikiran ini sawah saya, ladang saya, terserah saya mau saya apakan. Nah, ini namanya bukan sikapnya hamba. Kalau kita masuk ke rumah, ini rumah saya, mau saya apakan? Mau saya jadikan gedung disko atau mau saya jadikan tempat tidur, terserah saya. Ini kan rumah saya. Ini bukan hamba namanya. Tapi kalau hamba masuk ke rumah, ini milik Allah. Perintah Allah kalau masuk ke rumah, ucapkan salam. Rumah itu difungsikan sebagai tempat ibadah, difungsikan sebagai tempat taklim, difungsikan sebagai tempat untuk mentarbiyah anak-anaknya supaya mereka kenal kepada Allah. Nah, baru ini namanya sikapnya hamba. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pergi ke pasar sebagai hamba. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dzikrillah. Berjual beli tapi tidak lupa kepada Allah. Senantiasa mengingati Allah. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, yang riba ditinggalkan, jangan bohong, jangan menakar dengan takaran yang tidak benar. At-tajir as-shadiq al-amin yuhsyaru ma'al anbiya wa syuhada. Pedagang yang bisa dipercaya, yang tidak pernah bohong, dikumpulkan bersama para nabi dan orang yang mati syahid. Ini kalau pedagang ini, perdagangannya itu perdagangan seorang hamba Allah. Mungkin kita kerja kasar di sawah, di ladang, sore-sore capek, tapi kita kerjanya dengan cara yang benar. Kalau kita kerja akadnya 5 jam ya 5 jam, kalau 6 jam ya 6 jam. Bukan akadnya itu 6 jam, tahu-tahu istirahatnya 3 jam, duduk saja tidak kerja. Maka pekerja yang sesuai dengan akadnya,
maka man amsa kalan min amali yadi amsa maghfuran lah. Barang siapa yang sore-sore dalam keadaan capek karena kerjanya mencari yang halal, maka dia sore itu diampuni oleh Allah. Jadi kalau ini sikap seorang hamba, kerjanya seorang hamba, dagangnya seorang hamba, menghambakan diri kepada Allah, dibarengi dengan hatinya selalu mengingati Allah. Namanya hamba selalu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri mengingati Allah, duduk mengingati Allah, berbaring mengingati Allah. Senantiasa mencintai Allah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah. Nah, ini sikapnya seorang hamba. Kalau manusia melihat keindahan-keindahan makhluk ini saja sudah terpesona. Nah, mulai karena ta'ala seumpama keindahan makhluk ini dikumpulkan menjadi satu yang ada di dunia ini, keindahan makhluk yang ada di surga dikumpulkan menjadi satu, kemudian dilipat gandakan berjuta-juta kali, bermiliar-miliar kali, bertriliun-triliun kali tanpa ada batasnya. Ini tidak ada apa-apanya dibanding kelezatan bila nanti di surga seorang hamba menghadap kepada Tuhannya. Nggak ada apa-apanya. Maka kalau orang masuk di surga lupa dengan dunia, tapi kalau orang menghadap kepada Allah lupa dengan surga. Mereka akan berteriak-teriak, ya Allah, lupa dengan surga. Memuliakan Allah SWT. Maka hati hamba Allah itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Kapan saya akan berjumpa kepada Allah? Memuliakan Allah SWT. Maka Nabi Yusuf alaihissalam setelah beliau menjadi raja, setelah beliau mendapatkan segala macam kemuliaan dunia, beliau tidak terkesan, tapi beliau malah rindu untuk secepatnya menghadap kepada Allah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Rindu kepada Allah. Begitu juga yang mulia baginda Muhammad SAW. Ketika perjuangannya telah berhasil, raja-raja telah menjadi pengikutnya, orang sudah berbondong-bondong dari segala arah masuk Islam. Beliau dikelilingi oleh sahabat-sahabat beliau yang mencintai beliau dengan penuh kemuliaan. Jibril datang kepada baginda Nabi, apakah Tuhan masih ingin di dunia atau mau berangkat menghadap kepada Tuhan? Maka Nabi mengatakan, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, susulkanlah aku dengan teman-temanku yang mulia di surga. Di sini mulai kan ini namanya hamba. Jadi kita mengatur diri kita, mengatur harta kita, ini sebagai hamba, sebagai petugas saja. Mamanya kita ini sakit, ya. Kata Syamsul Wahab Syahroni, kalau kamu sakit, kamu berobatlah. Kenapa kok berobat? Karena itu diri kamu bukan milik kamu. Diri kamu itu milik Allah, diamanahkan kepada kamu, ya kamu urus yang baik. Jadi berobat itu bukan karena ini, karena itu, bukan. Karena ini perintah Allah. Nah, ini jasad saya ini milik Allah. Kalau nggak saya rawat, nanti ini namanya tidak sesuai dengan perintah Allah. Kita makan begitu juga. Kita makan begitu juga, bukan makan karena lapar, tapi makan karena ini perintah Allah. Karena ini perintah Allah. Ini perut ini bukan milik saya, ini miliknya Allah. Oleh Allah disuruh makan, ya kasih makan.
Nah kalau orang seperti ini mulai kan akhirnya 24 jam dalam ibadah. Kelihatannya makan tapi ibadah, tidur tapi ibadah sebetulnya. Karena dasarnya kehidupan semua hanyalah karena ikut perintah. Nah mulai kan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tugas yang kedua mulai kan Allah Taala. Kita ini sebagai hamba Allah harus beribadah ngawula kepada Allah. Maka tugas yang kedua sebagai umat Rasulullah SAW, kita ini harus memperjuangkan agama. Jadi memperjuangkan agama ini bukan ya kalau mau monggo, kalau tidak mau ya nggak apa-apa, bukan. Memperjuangkan agama itu kewajiban seluruh umat Rasulullah SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalan hidupku, kata Nabi. Inilah jalan hidupku. Jalan hidupku. Jalan hidup itu maksudnya ya pokoknya siang malam yang saya kerjakan dalam hidupku ya ini. Apa itu? Ad'u ila Allah. Saya mengajak manusia kepada Allah. Jadi kerja permanennya Rasulullah SAW itu mengajak manusia kepada Allah. Bukan mengajak manusia kepada manusia. Bukan mengajak manusia kepada satu golongan. Bukan. Mengajak manusia kepada Allah. Mari kepada Allah. Mari menuju ridha Allah. Inilah ajaan yang mulia baginda Muhammad SAW. Nah baru dengan cara begini umat akan bersatu malaikat. Bukan mengajak, marilah kepada saya, marilah ikut saya, marilah ikut golongan saya, marilah ikut saya, tidak. Marilah mencari ridha Allah. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah. Dan saya mengajak ini atas satu keyakinan, bukan elon-elonan, bukan ikut-ikutan, ala basirah. Memang inilah kebenaran. Jadi mengajak manusia kepada Allah dengan yakin. Inilah kebenaran. Karena semua yang selain Allah akhirnya ini akan berpisah dengan kita, maka kita rugi. Yang kekal abadi, yang akan terus bermanfaat, yang akan terus bersama kita selama-lamanya adalah Allah. Dialah Allah yang akan bersama kita, menemani kita di dunia ini. Dialah Allah yang akan menyertai kita di kubur kita. Dialah Allah yang akan menolong kita di mahsyar kita. Dialah Allah yang akan menolong kita di sirat kita. Dialah Allah yang akan terus bersama kita selama-lamanya. Yang selain Allah akan pisah. Orang tua akan pisah, teman akan pisah, partai akan pisah, golongan akan pisah. Maka orang yang tidak rugi adalah orang yang menjaga hubungannya dengan Allah. Dia tidak akan rugi selama-lamanya. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah, kata Nabi. Ala basirah, atas keyakinan. Dan ini, sikap seperti ini bukanlah sikap saya saja, bukanlah tugas saya saja, bukanlah pikir saya saja, tetapi ana wa man ittaba'ani. Saya dan seluruh pengikut saya semestinya begitu itu. Ana wa man ittaba'ani. Bukan ana wal ulama, bukan. Bukan ana wal umara, bukan. Bukan ana wal aghniya, bukan. Ini tugasnya saya
dan orang-orang kaya. Ini tugasnya saya dan tugasnya para ulama. Ini tugas saya dan tugasnya para umara. Ini tugas saya dan tugasnya orang-orang yang ada kesempatan yang nganggur. Bukan. Ini tugas saya dan tugas seluruh pengikut saya. Ana wa man ittaba'ani. Jadi jangan sampai kita salah paham. Ini urusan dakwah ini ora nggih urusane Romo Yai to. Lah nek kula niki nggih mboten usah. Ya. Lah kowe bagian apa, Kak? Ya. Kowe bagian apa? Ya. Apa kowe iki ora pengen melok Kanjeng Nabi to? Engko nek njaluk tawing jarine sunah Nabi. Ya. Aja golek penake tok ngono to. Ya. Tapi nek dijak dakwah niku bagiane Romo Yai. Ya. Nah ini sing keliru iki. Semua yang ikut Nabi punya tugas yang sama. Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Ini dakwah ini perkara besar. Ini tugasnya umat. Ini tugasnya umat, tugasnya seluruh orang. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, menurut kemampuannya masing-masing. Dan ini tugas ini sudah dikerjakan para sahabat dengan cara demikian ini, dengan cara seluruh orang. Maka para sahabat mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sehingga Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini kata Sayyidina Umar, ayat ini untuk para sahabat. Para sahabat itu satu umat yang seluruhnya amar ma'ruf nahi munkar. Laki-laki, wanita, anak-anak. Maka ketika baginda Nabi datang ke Madinah, laki-laki, anak-anak semuanya menyambut beliau dengan tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Laki-laki, anak-anak, nyanyiannya seperti itu. Sekarang nyanyian anak-anak kita di TK bagaimana? Bintang kecil di langit yang biru. Ini nyanyiannya anak-anak kita, makanya nggak mikir agama. Dan nyanyiannya anak-anaknya sahabat, wajib syukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Maka itu guru-guru TK harus dikeluarkan 4 bulan semua. Guru SD harus keluar 4 bulan biar tidak menyesatkan anak-anaknya. Anaknya tidak diajari perkara yang tidak benar, diajari ikut Rasulullah. Kalau tidak, yang namanya pendidikan hakikatnya pengerusakan. Mau pendidikan, hasilnya apa pendidikan sekarang ini, malaikat? Apakah umat tambah jadi baik? Kita tidak ingin sekolah-sekolah dibuyarkan, tidak, malaikat. Tapi kita ingin gurunya, muridnya dikeluarkan untuk belajar agama 4 bulan, 40 hari. Inilah namanya perbaikan. Usaha agama ini memulaikan Allah Ta'ala tugas seluruh umat. Tanamkan, ini tugas saya. Jangan ada dalam hati, ini tugasnya orang markas, ini tugasnya orang India, ini tugasnya orang mahalah, ini tugasnya orang-orang tua.
Ini tugas saya, karena saya ini umat Rasulullah SAW. Nah kalau umat itu sudah merasa begini, ini malaikat Allah Ta'ala barulah datang ke jalan. Ini sudah menjadi fakta sejarah malaikat. Ketika umat Islam ini sibuk di dalam dakwah, sibuk di dalam memperjuangkan agama. Hasilnya apa? Pertama kali malaikat Allah Ta'ala umat Islam ini jadi mudah mengamalkan agama. Ketika suasana itu suasana dakwah, suasana memperjuangkan agama, maka akhirnya malaikat mudah umat mengamalkan agama. Itulah zaman para sahabat, sehingga Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini maksudnya ayat ini, kata Sayyid Muhammad, agama sudah sempurna, amalannya juga sudah sempurna gitu. Nah kalau sekarang ini agama tetap sempurna memulaikan, tapi amalannya ini tidak dikerjakan. Tapi ketika dalam suasana dakwah, suasana perjuangan, maka semulaikan agama sempurna dan amalannya mudah untuk jadi sempurna. Suasana perjuangan itu. Dan kalau suasana perjuangan ini tidak ada, maka semulaikan Allah Ta'ala orang-orang ahli agama pun sulit untuk mengamalkan agama. Ini kalau suasana perjuangan tidak ada. Ada santri sudah ngaji, hafid Quran 10 tahun, naik bis dari Madiun ke Jakarta. Tapi karena sopir bisnya ini tidak kenal agama, waktu sholat disuruh berhenti ya nggak mau. Akhirnya santri tadi datang istihad baru, malah dikodok saja kalau begitu tidur, ya. Nggak sholat akhirnya, ya. Hafid Quran tapi nggak sholat, ya. Gara-gara nggak ada temannya, nggak ada suasana. Tapi ini semulaikan Allah Ta'ala, suasana agama telah dibentuk. Sopir-sopir dikeluarkan 3 hari, 40 hari, diajak istimak ke Jakarta, Masya Allah, ya. Begitu hayya 'alas shalah, sopir langsung berhenti. Sholat. Nah, kita ini dalam perjalanan jauh, nggak tahu, barangkali mati di jalan, kita harus sholat. Ya. Nah, akhirnya ya orang yang tidak pernah sholat pun jadi sholat mulai. Yang tidak pernah sholat pun jadi sholat. Ya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Tukang-tukang bakso harus dikeluarkan 4 bulan, 40 hari. Kalau tidak, baksonya dikasih babi nanti. Yang penting ya, saya tidak tahu kan halal, iya. Kamu ada racun di depan kamu, ini racun. Kalau kamu nggak tahu, kamu minum ya halal. Tapi perut kamu brodol. Jadi enak saja kita mengatakan, alah, yang penting kita nggak tahu ya salah. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu itu memang sesuatu itu sangat berbahaya. Allah itu mengharamkan babi, itu memang babi itu berbahaya. Walaupun kita tidak tahu pun tidak bahaya, memang tidak dosa, tapi bahaya. Kalau kita tidak tahu betul-betul, kita kira ayam ini tidak dosa, tapi tetap bahaya di perut kita ini nanti. Karena Allah itu kalau menghalalkan, mengharamkan itu mesti ada hikmahnya. Bukan perkara baik diharamkan oleh Allah, bukan. Maka tukang bakso harus dikeluarkan 4 bulan. Insyaallah malaikat. Tukang-tukang restoran harus dikeluarkan 4 bulan. Akhirnya amal agama itu jadi mudah. Amal agama jadi mudah. Petani-petani dikeluarkan 4 bulan. Pegawai-pegawai seluruh umat. Ini kata Syekh Abdul Wahab, umat itu seperti mobil. Kalau ada satu saja yang tidak berfungsi,
maka nanti nggak bisa jalan. Mobil bagus, besar, gede, tetapi satu aja kabel tidak berfungsi, nggak bisa jalan. Begitu juga dalam masyarakat ini, kalau semuanya ikut ambil bagian dalam mengamalkan agama, maka mengamalkan agama jadi mudah. Tapi kalau satu orang, dua orang saja tidak berfungsi, maka ini jadi masalah. Maka ketika baginda Nabi alaihissalam mau pergi ke Tabuk, ada 3 sahabat tidak ikut. Padahal ini rombongan beliau ini 30.000 orang, ada 3 orang tidak ikut. Maka Rasulullah betul-betul risau luar biasa. Risau luar biasa. 30.000 orang dibanding 3 orang itu apa? Tapi ini pelajaran dari Nabi kepada kita, bahwa kita ini harus usaha seluruh umat, seluruh ahli masjid, seluruh ahli keluarga kita diajak berpikir mengenai agama. Insyaallah kita niat mereka. Jadi Subhanahu wa ta'ala, kalau usaha agama hidup, agama mudah diamalkan. Ini pertama. Kemudian yang kedua, Subhanahu wa ta'ala, kalau usaha agama ini hidup, Allah mudahkan orang-orang kafir masuk Islam. Sebaliknya, Subhanahu wa ta'ala, kalau usaha agama tidak dihidupkan, maka orang Islam sendiri itu sulit mengamalkan agama, bahwa bisa-bisa murtad. Kemudian orang kafir tidak bisa masuk Islam. Nah, ini fakta sejarah. Ketika usaha dakwah kuat, orang Islam sendiri amalannya sudah kuat, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam dari segala arah. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman wali songo, sejarah penuh. Kita punya sejarah 1400 tahun. Di sini ini kuncinya, usaha dakwah. Dulu tidak ada orang Islam di Jawa, tapi ketika usaha dakwah dihidupkan, bagaimana orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Tapi ketika usaha dakwah berhenti beratus-ratus tahun, atau tidak berhenti sebetulnya, tapi melemah, akhirnya juga keadaan umat jadi melemah. Kemudian yang kedua, Subhanahu wa ta'ala, bila usaha agama, usaha dakwah dihidupkan, nusratullah ghaibiyah, pertolongan Allah yang ghaib kepada umat Islam itu akan datang lagi. In tansurullah yansurkum. Pertolongan Allah datang zaman Nabi Nuh alaihissalam, sehingga seluruh orang kafir hilang semua, habis semua. Kapan? Ketika usaha dakwah dibuat siang dan malam. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara. Siang dan malam usaha dakwah dibuat, maka akhirnya pertolongan Allah datang. Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang? Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sehingga Fir'aun hancur, kekuatan-kekuatan ahli batil hancur. Bukan ketika umat Islam punya senjata, bukan ketika umat Islam jumlahnya banyak, tapi ketika umat Islam sibuk dalam kerja dakwah. Nah, sekarang pikirannya sebagian umat Islam ini, umat Islam akan sukses kalau ekonominya kuat. Mana dalam Quran ada begitu? Orang Islam akan sukses kalau ekonominya kuat, kalau militernya kuat. Tidak. Iyang surukumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Pertolongan Allah datang, kejayaan datang pada umat Islam, kemuliaan datang kalau umat Islam ditolong oleh Allah.
Kapan umat Islam ditolong oleh Allah? Kalau umat Islam menolong agama Allah. Bukan ketika umat Islam banyak, bukan. Sekarang umat Islam jauh lebih banyak dari zaman dulu. Bukan kalau umat Islam ini kaya, bukan. Umat Islam ekonominya sekarang lebih kaya dari zaman dulu. Para sahabat dulu kadang-kadang makan, kadang-kadang nggak makan. Tapi senantiasa sukses dalam perjuangan. Jumlahnya tidak begitu banyak, cuma 100.000 lebih sedikit saja. Tapi tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalang-halangi mereka. Daratan, lautan, kerajaan apapun tidak ada yang bisa menghalang-halangi mereka. Maka Syekh Yusuf rahimahullah beliau mengatakan ketika istimewa di Bangladesh, orang yang mengatakan bahwa umat Islam akan mulia dengan ekonomi, dengan jumlahnya yang banyak, dengan teknologinya, orang-orang itu adalah orang yang menipu umat Islam. Menipu umat Islam. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila usaha dakwah ini dikerjakan oleh Allah, maka kita ini akan menjadi orang-orang dicintai oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat, itu yang akan disayangi oleh Allah. Jadi kalau kita ingin disayangi oleh Allah, sayangi umat. Dan bukan menyayangi umat sebelum kita ini mengajak umat menuju ridha Allah. Sayang kepada umat itu kalau kita ini mengajak mereka, mendatangi mereka, diajak ke jalan menuju surga, itulah namanya sayang. Kalau tidak, maka kita ini menjadi orang-orang yang kejam. Jadi bukan main-main oleh kan. Wah, kalau tak tenggeriau mawon, wah ini berarti kejam no kan. Ya. Lah kejam nopo? Lah wong-wong gerudukan yang rokok mbok mbarek piye? Ya. Ya aja ngono lah. Minimal dan siap-siap. Jadi jangan kita tolak tawaran perjuangan mereka. Tapi kita mesti niat, walakin jihadun wa niyatun. Berangkat atau niat. Jangan sampai kita ini ada pikiran aku wis tuwa lho kan. Justru wis tuwek ngono kuwi. Kuburan wis sedap dan tobat. Nah tobat aku wis tobat lho, tobat iki ndelok dosane to kan. Kalau dosa kita ini tidak sholat, maka tobatnya harus sholat. Nah, kalau dosanya itu tidak dakwah, maka tobatnya harus dakwah. Jadi tobat itu bukan wong punya umpamanya tidak mau bayar zakat. Sekarang saya mau tobat sholat dengan puasa. Itu belum tobat namanya. Lah dosa kamu itu tidak bayar zakat. Walaupun kamu sholat sampai bunjut, namanya belum tobat yang benar. Harus kamu bayar zakat kamu. Begitu juga malaikat Allah Ta'ala, walaupun kita ini sudah ibadah, tetapi kalau belum dakwah ya kita ini belum tobat yang sempurna. Gimana malaikat? Nah kalau kita ini tobat, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta dengan orang-orang tobat. Ya, sudah lama tidak keluar, saya keluar biar Allah cinta sama saya. Ya. Bagaimana malaikat? Nah, mulaikan Allah SWT. Jadi ringkesnya usaha dakwah ini bukan usaha yang istilahnya itu kalau mau monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa, bukan seperti itu. Tapi usaha dakwah ini kunci kemuliaan kehinaan umat, kehancuran
kejayaan umat ini kuncinya dalam kerja dakwah. Dan ini sudah dibuktikan dalam sejarah. Ketika umat sibuk dalam dakwah, maka umat ini jadi mulia, jadi bersatu, mendapatkan nusrah ghaibiyah. Muncul orang-orang yang hebat, muncul orang-orang takwa di dalam perjuangan. Munculnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang imannya kalau ditimbang dengan imannya seluruh umat lebih berat. Munculnya Sayyidina Umar yang keadilannya termasyhur seluruh dunia. Munculnya Sayyidina Utsman yang akhlaknya begitu lembut. Munculnya Sayyidina Ali yang ilmunya begitu tinggi. Munculnya Khalid bin Walid, panglima terbesar di dunia. Munculnya Mu'adz bin Jabal, ahli fikih yang paling mendalam. Kapan itu munculnya itu? Kapan? Ketika dalam suasana perjuangan dakwah. Jadi kalau suasana perjuangan ini dihidupkan, nanti orang-orang ahli agama, orang-orang takwa, orang-orang yang baik-baik itu akan muncul lagi. Tapi kalau suasana perjuangan nggak dihidupkan, tahu-tahu umat ini, Masya Allah, cari orang soleh sudah sulit sekali. Cari ulama sulit sekali. Cari ulama sulit. Cari orang takwa sulit. Cari pemuda soleh sulit. Karena apa? Suasana untuk mencetak orang-orang baik telah hilang dari umat. Cetakannya itu hilang. Namanya kita ini mencari roti di mana-mana nggak ada. Setelah diteliti, ternyata cetakan rotinya hilang. Nah kalau cetakannya nggak ada itu rotinya itu apa yang bisa dibentuk? Sekarang orang berpikir kenapa sekarang nggak ada wali-wali lagi, nggak ada orang seperti Abdul Qadir Jailani lagi. Tidak ada orang seperti Baharuddin Naqsyabandi lagi. Kenapa? Karena suasananya tidak ada untuk mencetak orang-orang itu. Sekarang anak-anak orang Islam dicetak dalam suasana televisi, radio, HP, koran, majalah. Mau jadi wali. Jadi wali murid agak sulit. Jadi wali murid aja agak sulit. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, maka dengan dakwah ini akan terbentuk suasana lagi. Insya Allah kita niat. Setiap kerja ada modalnya, semulaikan Allah Ta'ala. Dan modal kerja dakwah ini bukanlah harta, tapi modal pertama adalah keyakinan. Maka Nabi Musa yang diberi tugas oleh Allah untuk kerja besar ini diceritakan dalam Al-Quran, dibekali oleh Allah. Pertama kali bekalnya apa? Keyakinan yang sempurna kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dikasih pemahaman keyakinan bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang bisa menentukan apa saja hanya Allah. Kemudian dikasih keyakinan bahwa kesuksesan itu dalam taat. Maka Nabi Musa ditanya oleh Allah, apa yang ada di tangan kanan kamu itu ya Musa? Ini tongkat ya Allah. Tongkatku yang aku gunakan untuk bersandaran dalam waktu jalan, mencari rumput, mencari daun-daun untuk kambing saya, macam-macam hal. Maka Allah berfirman, buang itu tongkat ya Musa. Tiba-tiba setelah dibuang jadi ular besar. Maka Nabi Musa lari. Tiba-tiba datang perintah Allah, ambil itu ular. Maka Nabi Musa, walaupun hatinya sangat berat, diambil juga ular. Tahu-tahu jadi tongkat lagi. Ini pelajaran dari Allah kepada Nabi Musa. Kamu hidup itu yang penting taat. Jangan mikir-mikir kalau sudah saya perintah. Kalau sudah saya perintah, jangan mikir-mikir. Sami'ana
wa ata'na. Suruh buang-buang, suruh ambil-ambil, selamat nanti. Tapi kalau ngengkel, ya ini tidak selamat. Ya. Jadi sudah mulaikan Allah SWT ini bekal Nabi Musa di dalam perjuangan, keyakinan kepada Allah dan keyakinan pada perintah Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam itu menghadapi apa saja senantiasa nunggu perintah. Menghadapi masalah apa saja nunggu perintah. Setelah ada perintah baru bertindak. Beliau berjalan dengan kaumnya kehausan. Bukan langsung beliau, ayo gali sumur, tidak. Tunggu perintah. Tiba-tiba datang perintah. Pukulkan tongkatmu ke batu. Pukulkan. Keluar air 12 mata air. Menghadapi masalah dengan Fir'aun dan tukang-tukang sihirnya. Tukang-tukang sihir membawa sihir yang besar sekali. Maka apa yang dibuat Nabi Musa? Tunggu perintah. Lemparkanlah tongkatmu. Tiba-tiba tukang sihir pada masuk Islam semua. Jadi Nabi Musa itu pokoknya menghadapi masalah apa saja tunggu perintah. Apa perintah Allah? Menghadapi masalah apa saja apa perintah Allah? Ya, kita mau belajar seperti itu. Insyaallah malaikat. Apa perintah? Kemudian bekal yang kedua, wa aqimis sholata li dzikri. Hubungan kepada Allah dengan sholat. Sholat itu diantara maknanya adalah doa. Maka Nabi Musa itu menghadapi masalah apa saja doa. Sampai lapar pun doa. Bukan lapar itu langsung cari makan, enggak, doa. Tsumma tawalla ila dzilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat berhajat dengan kebaikan yang Kau turunkan. Apa yang dimaksud beliau? Saya ini kelaparan ya Allah. Beliau sudah berjalan dari Mesir ke Madian berhari-hari enggak makan. Beliau kelaparan. Bukan langsung cari makan, tapi doa juga. Nah inilah Nabi Musa alaihissalam. Ngadepi masalah apa saja doa, ngadepi masalah apa saja doa. Nah, kita belajar begitu. Assalamualaikum. Ini buktinya iman. Doa dulu. Karena tidak akan terjadi apapun kecuali dengan kehendak Allah. Maka orang beriman itu apa saja doa. Mau tidur doa, bangun tidur doa, masuk rumah doa, keluar rumah doa. Mau jauhlah doa, habis jauhlah doa. Mau bayan doa, habis bayan doa. Ini sifatnya orang beriman itu doa saja. Dan Allah itu suka dengan orang-orang yang doa dan selalu doa. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu suka dengan orang yang doa terus, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Muncik kepada Allah, itu Allah suka. Maka ada orang ulama doa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap doa ada suara doa kamu tidak diterima. Doa lagi, doa lagi, doa lagi. Terus begitu. Setiap habis doa mesti ada suara doa kamu tidak diterima. Akhirnya beliau pergi haji di depan Ka'bah doa lagi, ya Allah, ya Allah. Maka ada suara doa kamu tidak diterima. Akhirnya satu saat beliau doa bersama murid-muridnya. Setelah doa begitu lagi ada suara, doa lagi begitu lagi ada suara. Maka murid-muridnya itu sampai bosan. Ya. Pak Kiai, doa sudah doa selalu ada suara tidak diterima kok masih doa aja. Kamu tahu katanya Kiai, saya mendengar suara begini ini sebelum kamu mondok.
Sudah hampir 40 tahun setiap saya doa mesti ada suara begini. Lah kok masih terus saja? Nah saya ini mau lari kemana? Kalaupun Allah menolak saya sejuta tahun pun saya akan terus juga berdoa kepada Allah sejuta tahun lagi. Asalkan saya masih hidup. Kalau Allah menolak saya mau lari kemana? Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika Pak Kiai tadi bilang seperti itu, tahu-tahu ada suara, sekarang doa kamu sudah diterima. Jadi doa itu harus nekat mulainya. Karena Allah itu menguji hambanya. Mazalal abdu yaqulu ya Allah, ya Allah, ya Allah, hatta yujibahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya diterima juga doanya oleh Allah. Jangan bosan-bosan. Kemudian bekal yang ketiga yang Allah berikan kepada Nabi Musa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Ilmu agama. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Kamu dengarkan betul-betul ilmu-ilmu wahyu. Jadi untuk memperjuangkan agama ini tidak diperlukan ilmu matematika, kimia, fisika, tidak. Yang diperlukan ilmu yang dari wahyu. Jadi ilmu-ilmu itu bagaimana, Pak? Ya itu boleh saja dipelajari kalau ada waktu. Ya. Tetapi untuk mengamalkan agama, untuk mencari ridha Allah, untuk kesuksesan ini di dunia dan akhirat, bukan ilmu itu yang diperlukan. Ilmu itu diperlukan ya untuk urusan-urusan kecil di dunia ini. Tapi untuk mencari ridha Allah, matematika nggak bisa. Ya. Kimia nggak bisa, ilmu nuklir, ilmu atom, ilmu apa, tetek bengek, itu hanya untuk ngurus perkara-perkara kecil-kecil di dunia. Tapi untuk perkara besar, bagaimana orang dapat ridha Allah, masuk surga Allah, itu diperlukan ilmu wahyu. Ini bukan mengecilkan ilmu dunia, bukan. Tapi memang ilmu dunia itu kecil sekali, begitu loh. Bukan mengecilkan. Kalau mengecilkan namanya besar terus dikecilkan, bukan, memang asli kecil. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi Musa dikasih bekal dan seterusnya, yaitu zikir. Wala taniya fi zikri, wala taniya fi zikri. Jangan kamu henti-henti zikir. Jadi dalam perjuangan ini perlu orang itu senantiasa zikir. Bukan zikir 300 pagi, 300 petang. Jangan henti-henti zikir. Zikir itu terus 24 jam. Nah, kita perlu latihan zikir 24 jam. Kemudian memulaikan Allah Ta'ala Nabi Musa dibekali yang seterusnya, dibekali untuk usaha akhlak dan kelembutan. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dalam perjuangan ini orang itu perlu lembut, nggak boleh kasar. Setiap usaha ada ciri khasnya. Usaha kedokteran ini ada ciri khasnya. Bersih, semua steril, bajunya putih-putih. Ya. Baru itu namanya dokter. Ya. Tapi kalau dokter kok bajunya hitam-hitam, ya. Kakinya penuh dengan lumpur, bawa celurit. Ya. Maka orang akan lari semua. Ini bukan ciri khasnya kedokteran. Ini ciri khasnya orang mau carok ini. Ya. Jadi memulaikan Allah Ta'ala. Dan dakwah itu ciri khasnya adalah kelembutan. Nggak boleh kasar. Ya. Nggak boleh kasar. Kita harus punya sikap seperti sikapnya
Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika dicaci maki habis-habisan sama orang cucunya Nabi, maka Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, temanku, kalau yang salah saya, semoga Allah mengampuni saya. Kalau yang salah kamu, semoga Allah mengampuni kamu. Titik. Jadi namanya dai itu kalau sudah notok begitu itu. Kalau disalahkan ini, salah kabeh lagi. Ya nek terah salah, ya muga-muga disepuro si salah Gusti Allah. Wis titik. Jadi dalam dakwah ini harus ada kelembutan. Kalau tidak bisa lembut, dilembut-lembutkan. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Namanya ilmu itu harus dengan belajar, namanya lembut itu harus dilembut-lembutkan. Asalnya juga nggak bisa lembut, hantam sana, hantam sini. Nah, tapi dilembut-lembutkan, lama-lama jadi lembut. Kemudian sementara Ta'ala, Nabi Musa dikasih bekal yang kelima, memulaikan Allah SWT, yaitu ikhlas. Wastona'tuka li nafsi. Musa, kamu itu untuk saya loh. Jangan untuk yang lain. Wastona'tuka li nafsi. Aku berikan kepada kamu macam-macam ini, macam-macam ini, macam-macam ini semuanya karena kamu itu memang saya ciptakan untuk saya. Maka kita ini sebagai hamba Allah harus merasa saya ini untuk Allah, untuk cari ridha Allah, bukan untuk yang lain-lain. Inilah bekalnya Nabi Musa ketika mau berangkat ke negeri Mesir, yang kalau istilahnya orang dakwah itu namanya 6 sifat. Jadi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita ini mau berjalan pada jalan yang sama, maka kita usaha untuk belajar. Insyaallah malaikat. Bagaimana caranya belajar? Kalau kita siapkan waktu untuk perkara ini. Hanya itu saja. Jadi permasalahan umat sekarang ini pada pokoknya itu malaikat. Permasalahan umat ini satu saja masalahnya. Karena umat ini tidak menyiapkan waktu untuk agama. Masalah itu. Kenapa umat ini imannya merosot? Masalah yang paling pokok, karena umat ini tidak menyediakan waktu untuk belajar iman. Kenapa umat ini mulai Allah Ta'ala sholatnya tidak karu-karuan, tidak bisa mendatangkan kekhusyuan? Karena umat ini tidak menyediakan waktu untuk belajar sholat yang khusyuk. Kenapa umat ini ilmunya merosot? Karena umat tidak menyediakan waktu untuk ilmu. Kenapa umat ini berpecah belah, berantem satu sama lain? Karena umat ini tidak menyediakan waktu untuk silaturahim. Cuma itu aja. Coba kalau orang berantem itu tiap hari silaturahim gitu, masa berantem terus? Mesti berhenti. Jadi permasalahan umat ini satu saja sebetulnya itu. Pada pokoknya umat ini harus menyiapkan waktu untuk agama. Oleh karena itulah Syekh Muhammad Ilyas sudah memahami perkara ini. Maka hari-hari beliau ini 4 bulan, 40 hari, 4 bulan, 40 hari. Beliau paham kalau umat ini mau menyediakan waktu untuk 4 bulan, untuk 40 hari, lama-lama terjadi islah, terjadi perbaikan. Tapi walaupun ngomong bayan nggak karuan, tapi kalau umat tidak menyediakan waktu, nanti yang balik asli ini lagi. Tidak terjadi islah. Maka menyiapkan waktu untuk agama ini harus menjadi budaya umat Islam saat ini. Insyaallah malaikat. Nah inilah para sahabat. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat, di antara kehidupan budaya mereka ini punya waktu untuk perjuangan itu secara istiqomah, sehingga akhirnya terjadi islah, terjadi perbaikan di semua.
Maka yang niat untuk 4 bulan 40 hari silahkan berdiri ke selatan. Wabarakatuh. Monggo. Sing badhe medal panuwun sampai sedinten tambah masa sisa masa monggo sedaya ngidul sedaya. Monggo. Iki istimak men celak Bang nggih. Nah niki kita medal sak kata-katae ben kangge usuli wong-wong sing badhe medal istimak ngono lho Pak. Jadi aja pikirane niku medal istimak mboten. Pikirane medal saiki ben mengke saged bentuk jamaah-jamaah kangge istimak. Monggo semeneng Pak, semeneng. Monggo. Alhamdulillah. Insyaallah saya niat nggih. Ini muzakarah kalih para masyayikh kita nggih Nizamuddin nggih. Kangge persiapan istimak niki dos pundi tiyang mahalah niku mulai saat niku iktikaf teng mahalae. Selamane digawa ning mahalae. Terus berpikir enten dalu kangge bentuk jamaah ing mahalae niku kangge istimak mengke. Sami ugi 4 bulan atau 40 hari kita hadir istimak. Insyaallah nggih. Halaqah ngoten tiang-tiang penanggung jawab halaqah iktikaf dan pusat halaqah hari-hari pikir terus endi saking halaqah mungkin saged terbentuk jamaah-jamaah kangge istimak. Semanten iki tiyang markas yang sing biasa musyawarah markas niku iktikaf teng markas. Nah, hari-hari mikir bentuk jamaah kangge istimak kita mungkin. Insyaallah nggih. Saat ini muzakarah tiga-tiga sekawan-sekawan. Allah.